Halo teman-teman semua, kembali di channel Simak Buku. Kali ini kita akan bacakan buku dari seorang penulis bernama Matt Haig yang berjudul Reason to Stay Alive, atau dalam versi bahasa Indonesianya, Alasan untuk Tetap Hidup. Buku ini terinspirasi langsung dari pengalaman penulis dalam melawan masa-masa gelap dalam hidupnya selama dia mengidap depresi. Buku ini memiliki beberapa bab, yakni bab satunya jatuh, yang kedua mendarat, yang ketiga bangkit, dan yang kelima menjadi bagian dari kehidupan. Tapi sebelum kita ke bab yang pertama, dalam buku ini terdapat bab pendahuluan. Sebelum lanjut ke bab intinya, kita simak dulu pendahuluan buku ini. Buku ini mustahil ada. 13 tahun yang lalu, saya tahu ini tidak mungkin terjadi. Waktu itu saya sudah hampir mati atau menjadi gila. Saya pikir tidak mungkin saya tetap berada di sini sekarang. Kadang-kadang saya pun ragu apakah saya bisa bertahan 10 menit ke depan. Saat itu, pikiran bahwa saya akan cukup sehat dan cukup percaya diri untuk menuliskan pengalaman saya dengan seperti ini masih terlalu jauh dari bayangan. Salah satu gejala utama depresi adalah tidak melihat adanya harapan atau masa depan. Jangankan melihat cahaya di ujung terowongan, Anda bahkan merasa kedua ujung terowongan itu tertutup rapat dan Anda terjebak di dalamnya. Seandainya saja saya bisa melihat masa depan yang ternyata jauh lebih cerah daripada apapun yang pernah saya alami, maka salah satu ujung terowongan akan meledak dan hancur, lalu saya akan bisa melihat cahaya. Kalau buku ini ada, berarti sudah jelas depresi membohongi kita. Depresi membuat Anda memikirkan hal-hal yang tidak benar. Tapi depresi itu sendiri bukanlah kebohongan. Depresi adalah hal paling nyata yang pernah saya alami. Meskipun tentu saja ia tidak kelihatan. Bagi orang lain, kadang depresi itu kelihatannya tidak ada apa-apanya. Anda berjalan berkeliling dengan kepala terbakar, namun tidak ada yang bisa melihat bara apinya. Jadi karena depresi sangat tidak terlihat dan misterius, stigma mudah sekali menjamur. Stigma terutama sangat kejam dampaknya bagi penderita depresi karena stigma mempengaruhi pikiran. Pikiran kita dan depresi itu sendiri merupakan penyakit pikiran. Ketika Anda depresi, Anda merasa sendirian dan merasa tidak ada seorang pun yang memahami apa yang Anda alami. Anda begitu takut terlihat gila, sehingga Anda menyembunyikan segalanya di dalam. Anda sedemikian takut, orang-orang akan mengasingkan Anda, sehingga Anda tertutup dan tidak bicara apa-apa soal itu. Sebetulnya itu sangat disayangkan karena membicarakan depresi yang sedang Anda alami justru akan membantu Anda. Kata-kata baik lisan maupun tulisan menghubungkan kita dengan dunia ini. Jadi, berbicara tentang depresi kepada orang lain dan menulis tentang itu akan membantu kita terhubung dengan satu sama lain dan juga dengan diri kita yang sejati. Saya tahu, kita ini manusia. Kita adalah spesies yang tertutup, tidak seperti hewan-hewan lain. Kita mengenakan pakaian dan bercinta di balik pintu tertutup. Kita malu saat ada yang salah dengan diri kita. Tapi pada akhirnya, kita akan bertumbuh melampaui masalah itu. Caranya adalah dengan membicarakannya. Atau bahkan mungkin juga lewat membaca dan menulis mengenai hal itu. Saya percaya itu, sampai taraf tertentu, lewat membaca dan menulis, saya menemukan semacam jalan keluar dari kegelapan. Sejak saya sadar bahwa depresi membohongi kita tentang masa depan, saya berniat menulis buku tentang pengalaman saya untuk mengupas masalah depresi dan kecemasan saya secara terang-terangan. Buku ini mempunyai dua tujuan, untuk mengurangi stigma dan ambisi yang jauh lebih idealis untuk berusaha benar-benar meyakinkan orang-orang bahwa di dasar lembah, kita memang tidak lagi akan bisa melihat pemandangan yang jelas. Saya menulis ini karena kalimat klise yang sudah lama sekali kita dengar itu "Taplah yang paling benar. Waktu adalah penyembuh. Tetap ada cahaya di ujung terowongan meski kita tidak bisa melihatnya. Dan ada penawaran khusus untuk pelangi setelah hujan. Kadang-kadang, kata-kata memang bisa membebaskan kita.